Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua ya? Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Yang dimana sebenarnya kalau kita mengacu pada pergerakan market cap di sini udah cukup ada kenaikan ya teman-teman ya. Kemarin itu berada di area 1,15 1,16 gitu teman-teman ya. Kali ini berada di area 2,2 triliun dolar ya. Dan sedangkan kalau kita mengacu price-nya Bitcoin dominance ya, di sini masih berada di persentase 52.700-an teman-teman ya. Dan kalau kita mengacu dengan Fair and Greed Index masih berada di area 49, berarti ada kinerja kenaikan sebesar 2 poin karena terakhir itu berada di area 45 teman-teman. Kali ini udah mulai sedikit ada kenaikan. Nah, price daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya, tadi sempat dropping di bawah 59 ya kan. Cuman kali ini sedikit recover kembali menyentuh di area 59.100-an. Dan semoga saja teman-teman ya, Bitcoin ini malam hari ini nanti harapan terbesar kita semua adalah Bitcoin bisa menyentuh di kepala 60 ribuan kembali, entah di area 60 ribu pas atau di area 61 sampai 65 ribu kembali gitu teman-teman ya. Karena ketika Bitcoin bisa menyentuh di area tersebut, maka di sini kita akan melihat kinerja daripada beberapa altcoin ya. Ini akan mengalami kinerja yang cukup positif. Mungkin ya kan, mungkin nih sebagian orang yang memanfaatkan penurunan kemarin ketika Bitcoin mampu recover sampai di 60 ribu something gitu teman-teman ya, maka di sini kita akan melihat keuntungan yang cukup luar biasa. Nah, kali ini teman-teman sebenarnya ada perkembangan yang cukup positif, cuman di sini membuat sebagian besar ya komunitas daripada Shiba Inu itu merasa kecewa ya. Ini kita berbicara secara fakta ya. Saya nggak mau ngebagus-bagusin Shiba, saya nggak mau ngejelek-jelekin Shiba ya. Tapi kita berbicara tentang fakta teman-teman. Kalau ada fakta baik ya saya bilang baik. Kalau ada fakta buruk saya bilang buruk gitu teman-teman. Jadi langsung saja lah kita menuju ke pembahasannya ya. Tapi sebelumnya kita lihat price-nya di mana di area 2282, sedangkan dalam 24 jam terakhir 0,18% untuk kenaikannya, dan 7 hari terakhir 10,96% teman-teman ya. Oke, informasinya dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana tim Shiba Inu menyelesaikan Shibarium hard fork untuk memperkenalkan transaksi sangat cepat. Oke, jadi hard fork daripada Shibarium ini udah selesai teman-teman, hari ini tanggal 2 ya, udah selesai, dan besok ada penyelesaian satu fitur kembali. Nah, jadi tanggal 2 approvement, tanggal 3 juga akan ada yang ter-approvement. Jadi 2 hari teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui adalah di mana pegangan X resmi untuk solusi blockchain lapisan 2 Shiba Inu Shibarium telah mengumumkan penyelesaian hard fork yang sangat dinanti-nantikan oleh komunitas Shiba Inu. Sebenarnya hard fork kedua ini adalah hard fork yang sangat dinanti-nantikan oleh komunitas Shiba Inu. Cuman ya kan, yang perlu kita ketahui banyak sekali yang merasa kecewa dengan penyelesaian hard fork kedua ini karena tidak sesuai plan di awal gitu ya. Jadi dulu waktu ada hard fork pertama daripada Shibarium ya kan, nah setelah itu kan ada statement tuh ya, kalau nggak salah itu dari ya salah satu tim dukungan daripada Shiba Inu lah ya, yang dimana hard fork kedua ini nanti ya kan, waktu itu teman-teman akan merubah parameter transaksi pembakaran secara otomatis. Nah, jadi nanti dari manual ke otomatis, itu yang membuat para komunitas Shiba Inu saat ini kecewa. Karena apa? Nggak sejalur dengan apa yang disampaikan terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Jadi menurut pengumuman tersebut, hard fork yang terjadi pada ketinggian blok yaitu di area 4504.576 akan menawarkan fitur baru dan lebih baik kepada pengguna Shibarium. Nah, jadi ada 2 fitur baru teman-teman ya. Jadi di sini tim ekosistem Shiba Inu menyatakan bahwa pengguna Shibarium akan menikmati transaksi yang sangat cepat dan biaya bahan bakar yang dapat diprediksi. Nah, jadi 2 fitur ini teman-teman. Yang pertama adalah melihat transaksi di Shibarium meningkat atau kecepatan transaksi ini akan ditingkatkan ya. Jadi kecepatan ini cukup positif sebenarnya ya. Hard fork ini cukup positif, cukup bagus ya. Yang kedua yaitu tentang perkiraan harga bahan bakar yang bisa diprediksikan. Nah,
Mengikuti Hard Fork Shibarium akan meningkatkan pengalaman pengguna dan skabilitas dengan memproses transaksi lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, fitur Hard Fork mengenai biaya bahan bakar yang dapat diprediksikan akan memungkinkan pengguna Shibarium memprediksi biaya yang akan mereka bayarkan untuk setiap transaksi di jaringan. Nah, hasilnya biaya bahan bakar Shibarium yang biasanya berfluktuasi selama lalu lintas jaringan tinggi akan tetap stabil. Nah, jadi nanti transaksi yang berada di jaringan Shibarium itu akan lebih efisien ya, lebih cepat teman-teman, dan biaya transaksi kita bisa memprediksikannya sendiri. Semisal nih biasanya kita 0,0001 dolar gitu ya kan, tiba-tiba ketika transaksi ramai padat itu biasanya gas fee itu naik. Nah, dengan adanya update ini gas fee akan tetap stabil, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Hard Fork Shibarium terbaru. Pengumuman ini muncul beberapa hari setelah tim pengembang Shiba Inu mengungkapkan bahwa Hard Fork akan fokus pada dua komponen utama, board dan Heimdall ya. Seperti diberitakan sebelumnya, Hard Fork board mulai efektif pada ketinggian blok yaitu 4504576 pada tanggal 2 Mei pukul 02.30 pagi IST. Selain itu, Hard Fork kedua yang berfokus pada komponen Heimdall ya dijadwalkan untuk ditayangkan pada tanggal 3 Mei. Sementara peningkatan board berpusat pada memperkuatnya perhitungan konfirmasi sinkronisasi negara. Hard Fork Heimdall bersikap pada pemberian finalitas deterministik pada Shibarium. Nah, khususnya jaringan Shibarium ya teman-teman ya, sebelumnya pernah mengalami perubahan singkat di masa lalu. Pada saat itu Hard Fork cepat yang berfokus pada komponen board terjadi pada ketinggian blok 196.2000 ya pada bulan Desember. Ini Hard Fork pertama. Di sini meskipun terjadi hard fork teman-teman, volume transaksi harian Shibarium menurun meskipun hard fork berhasil. Ya tetap menurun karena apa? Gini teman-teman, hard fork kedua ini kita pernah dijanjikan bahwasanya akan ada ya kan perubahan mekanisme pembakaran gitu teman-teman. Kita hanya ingin melihat apa? Transparansi tim daripada Shiba Inu untuk melakukan burning ya. Kita hanya menginginkan hal tersebut karena apa? Tonggak utama pembakaran Shiba Inu teman-teman itu terletak di Shibarium ya kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian bisa lihat sendirilah ya. Kalau kita mengandalkan pembakaran yang terjadi setiap harinya, kita akan membutuhkan waktu puluhan tahun teman-teman untuk menghabiskan supply. Bahkan umur kita mungkin nggak nyampe gitu ya kan, udah koit terlebih dahulu gitu ya. Makanya muncullah solusi lapisan layer 2 Shibarium untuk mempercepat proses pembakaran tersebut. Cuman yang perlu kita ketahui teman-teman ya, kalau nggak salah kalau salah mohon koreksi ya teman-teman ya. Di bulan April ya, kita belum melihat pembakaran yang dihasilkan oleh Shibarium. Oke. Di bulan Mei, di awal Mei ini baru awal sih sebenarnya, baru tanggal 3 ya. Kita juga belum melihat pembakaran yang terjadi di Shibarium. Kita mempertanyakan di mana biaya gas fee tersebut disimpan ya kan? Di mana biaya hasil transaksi? 70% dari gas fee tersebut yang notabene akan digunakan sebagai pembakaran Shiba Inu. Itu yang membuat para komunitas Shiba Inu merasa kecewa dengan peningkatan hard fork. Meskipun peningkatan ini cukup positif dengan kita bisa mengatur biaya gas fee teman-teman ya, dan kita bisa melihat dari segi transaksi itu lebih efisien, lebih cepat gitu teman-teman ya dibandingkan sebelumnya. Cuman kalau terjadi update 3 fitur itu akan jauh lebih mantap Cia. Mungkin harga daripada Shiba Inu bisa mengalami rally kembali ya. Kenapa? Fitur pertama adalah kecepatan. Fitur kedua adalah memprediksikan biaya gas fee. Kalau fitur ketiga ini masuk yaitu perubahan manual ke otomatis, saya kira ya kan transaksi di Shibarium saat ini melonjak teman-teman, seperti itu ya. Nah, semoga saja tim daripada Shiba Inu bisa mempertimbangkan teman-teman dalam waktu dekat bisa merubah hal tersebut. Karena di sini kalau kalian lihat dari tweetan Lucy, tweetan tentang komunitas tim-tim yang berkontribusi terhadap Shiba Inu, kalian bisa melihat di situ komenannya mempertanyakan tentang burning ya, transparansi ya. Semoga saja tim daripada Shiba Inu segera melakukan transisi tersebut. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga sedikit membantu. Salam cuan.